Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 2. Anak-anak, pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tidak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernafas lagi dengan lega. Anak-anak, asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Oke anak-anak, kita akan membahas penyakit pada organ pernapasan manusia. Kalian dapat perhatikan gambar yang ada di layar. Di situ ada perbedaan bronkus pada penderita asma dan bukan penderita asma. Organ pernapasan manusia dapat terserang penyakit. Ada berbagai penyakit yang mengganggu organ pernapasan. Di antaranya yaitu ada flu, ada bronkitis, ada asma, ada TBC, ada ISPA, dan ada flu burung. Oke, yang pertama yaitu flu. Flu merupakan penyakit menular yang disebabkan karena virus influenza. Virus tersebut dapat menular melalui udara. Oleh karena itu, ketika bersin, tutuplah mulut dengan tisu. Gejala flu antara lain ada tenggorokan sakit, selera makan hilang, pegal pada persendian, kemudian batuk, sakit kepala, terkadang disertai dengan demam. Flu dapat dicegah dengan menjaga pola makan, olahraga teratur, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, serta melakukan vaksinasi. Lalu yang kedua yaitu bronkitis. Penyakit bronkitis merupakan peradangan pada lapisan cabang tenggorokan. Bronkitis dapat disebabkan oleh alergi, bakteri, jamur, virus, atau zat-zat kimia. Oke anak-anak, kalian perhatikan tabel berikut ini. Ada faktor pemicu, gejala, serta pencegahannya. Untuk faktor pemicu yaitu ada virus penyebab flu dan pilek, kemudian bakteri tertentu, kebiasaan merokok, lingkungan kerja yang kurang sehat, memiliki sakit asam lambung. Kemudian gejalanya yaitu cepat lelah, sakit di bagian dada seperti rasa nyeri, kemudian hidung tersumbat atau beringus, lalu sesak saat bernafas, kemudian tenggorokan terasa sakit, serta batuk dengan dahak berwarna hijau atau kuning agak abu-abu. Lalu pencegahannya yaitu menghindari asap rokok maupun debu serta polusi dan menjaga asupan gizi. Berikutnya yaitu asma. Asma merupakan gangguan pernapasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Penyempitan ini biasanya disebabkan oleh debu, menghirup udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Gejala asma yaitu dada terasa nyeri, sesak, batuk, dan napas terasa berat terutama pada malam hari. Pengobatan asma dapat dilakukan dengan memberikan inhaler. Inhaler berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung dengan cara dihirup melalui mulut. Penyakit asma dapat dicegah dengan melakukan yang pertama yaitu mengetahui faktor pemicu asma dan menghindarinya. Kemudian mengetahui tanda-tanda serangan asma dan menanganinya dengan cepat. Lalu mengonsumsi obat asma yang sudah diresepkan oleh dokter dan vaksinasi pneumonia dan vaksinasi influenza supaya komplikasi asma bisa dicegah. Berikutnya yaitu TBC. TBC atau tuberkulosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. TBC merupakan penyakit menular. Bakteri ini berkembang dalam paru-paru. Bakteri penyebab TBC
dapat menyerang bagian tubuh yang lain. TBC disebarkan melalui udara ketika penderita batuk. Oleh karena itu, ketika batuk, tutuplah mulut dengan tisu atau dengan tangan. Gejala penyakit TBC antara lain tidak nafsu makan, berat badan menurun, mudah lelah, demam, dan berkeringat pada malam hari. Berikutnya yaitu ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. ISPA dapat terjadi pada bagian paru-paru, tenggorokan, sinus, serta saluran udara di mana bagian-bagian tersebut terkena infeksi. Oke, anak-anak, kalian perhatikan tabel faktor pemicu, gejala, dan pencegahannya berikut ini. Faktor pemicunya yaitu bakteri Pneumococcus, lalu Rhinovirus, kemudian Adenovirus. Sedangkan gejalanya yaitu sakit di seluruh tubuh, sering lelah, batuk, dan tenggorokan sakit. Lalu paru-paru seperti ada yang menghambat, hidung beringus atau malah tersumbat, kemudian kesadaran menurun, kadar oksigen menurun, demam tinggi, sulit bernafas, dan menggigil. Kemudian pencegahannya yaitu menjaga kebersihan seluruh tubuh, tidak menyentuh bagian wajah ketika tangan tidak dalam keadaan bersih, menjauhi rokok, mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Berikutnya yaitu flu burung. Flu burung merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus H5N1. Virus H5N1 ini berkembang biak dengan menyerang unggas. Namun virus ini juga dapat menyerang manusia. Flu burung merupakan penyakit menular. Ciri-ciri penyakit flu burung antara lain demam tinggi di atas 39 derajat Celcius, sakit kepala dan tenggorokan, serta batuk yang terus-menerus setelah kontak dengan unggas. Penyakit ini sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Salah satu upaya pencegahannya yaitu terapkan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun terutama setelah melakukan kontak langsung dengan unggas. Anak-anak, kalian sudah mengetahui salah satu penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan. Nah, anak-anak, dari bacaan tersebut, kalian dapat menemukan informasi mengenai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan dengan membuat pertanyaan yang memuat unsur kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dan kalian dapat menemukan jawaban pada teks yang sudah kalian baca. Nah, anak-anak, berikut ini contoh pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan penyakit asma? Kemudian jawabannya yaitu asma merupakan gangguan pernapasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Oke anak-anak, kakek Husin mempunyai cucu laki-laki seumuran Edo bernama Dani. Edo dan Dani sering bermain bersama. Siang itu mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah properti tari. Ternyata kakek Husin dululah seorang penari. Oke anak-anak, berikut ini properti dalam tari. Banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Salah satunya jenis tari yang menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari tari topeng menggunakan topeng. Gambar berikut ini menunjukkan salah satu contoh tari topeng. Penari pada gambar sedang menarikan tari klono topeng. Anak-anak, ada beberapa nama tari yang diambil dari properti yang digunakan. Misalnya tari piring dari Sumatera Barat. Properti utama pada tari tersebut adalah piring. Properti merupakan segala peralatan dan kelengkapan yang digunakan sebagai media pementasan tari. Properti tari berfungsi menambah makna dan nilai keindahan dalam gerakan tari yang dipentaskan. Anak-anak, berikut ini beberapa contoh tari daerah dan properti yang digunakan. Ada tari kelana topeng dari Cirebon, mempunyai properti berupa topeng. Kemudian ada tari kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan menggunakan properti berupa kipas. Lalu berikutnya ada tari payung dari Sumatera Barat menggunakan properti berupa payung. Oke, anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.